Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 21 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Silvia juga dia pamitan kepada Ciko dan dia juga jabatan tangan. Pas sudah dia jabatan tangan, dia juga ngomong kepada si Brokokroni, saya tidak akan mencuci tangan saya 3 hari apa seminggu karena saya sudah salaman sama Ciko. Si Brokokroni sangat marah kepada Silvia dan di sini Cika juga sama Amira juga dia pamitan kepada Ciko. Lalu Amira juga dia sampai peluk cium sama Ciko dan di sini Saskia juga sangat kaget melihat hal itu. Di sisi lain juga Silvia juga dia sangat kaget dan dia juga mau kayak Amira, dia dipeluk cium sama Ciko. Pas dia mau membalikan badan untuk menyosor kepada Ciko, dia sangat kaget dengan naasnya, dia malah menyosor gapura yang ada di Taman Kencana itu. Dia juga sangat kesakitan karena Ciko sudah tidak ada, yang disosor adalah gambar Taman Kencana yang disosor oleh Silvia. Di sini juga si Brokokroni juga sangat marah dan dia juga ngomong kepada Silvia, kamu itu udah tua, nanti saya kasih di kamar sepuasnya kalau kamu mau peluk cium sama Ciko, tapi bukan sama Ciko, sama saya, kata si Brokokroni sambil ngagusur Silvia dari tempat itu. Lalu di sisi lain di rumahnya Saskia, di sini juga ibunya Saskia lagi menjemur pakaian, kalau mau kemudian datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada ibunya dia mau ketemu sama Saskia sama Amira. Lalu ibunya Saskia juga ngomong kepada Pasha, Saskia sama Amira lagi keluar, tolong cari dia karena sudah lama tidak pulang, kata ibunya Saskia. Lalu di sini Pasha juga dia pamitan kepada ibunya Saskia untuk mencari Amira sama Saskia. Lain lagi di sisi lain di sini terlihat Tante Merin dia menghampiri Pak Fajar yang lagi mengulang. Dia juga langsung ngomong kepada Pak Fajar, mendingan kamu sebelum kamu menyesal kamu cepat susul si Alia Setel sebelum dia pergi, kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung pergi dari rumahnya untuk menyusul si Alia si Hileud Atel. Lalu di sini si Alia si Hileud Bulu juga sampailah ke rumahnya Pak Fajar. Dia juga langsung mengeluarkan koper. Dia juga langsung mengemas pakaiannya dan dimasukkan ke koper untuk pergi dari rumahnya Pak Fajar. Jika cerita di sini pas dia keluar dari rumahnya Pak Fajar juga sampailah ke depan rumahnya dan dia juga langsung turun. Pas Pak Fajar turun di sini si Alia juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu kenapa kesini? Kamu mau mencegah saya? Itu telat Pak Fajar, saya tetap akan pergi, kata si Lurus Tunjung si Alia si Hileud Atel ngomong kepada Pak Fajar. Di sini si Alia Setel juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada si Alia si Hileud Atel, kamu jangan GR dulu, saya kesini mau ngomong sama kamu, saya sudah membuat kamu supaya insaf jadi orang baik, tapi kamu masih kayak gitu. Saya sekarang akan melepaskan kamu, terserah kamu mau pergi mau apa, tapi kesini kunci rumah saya, kata Pak Fajar. Lalu si Alia si Hileud juga mengasihkan kunci rumahnya dia kepada Pak Fajar dan dia juga langsung dia pergi dari hadapan Pak Fajar. Dan Pak Fajar juga pas si Alia pergi dia juga cuma menengok dan langsung dia juga masuk ke dalam rumahnya. Lalu si Alia Setel juga dia langsung naik taksi. Pas di dalam taksi dia ngomong dalam batinnya sambil dia mewek, kenapa saya kok waktu saya keluar dari rumahnya Pak Kelvin saya tidak sesedih ini, tapi ini kok saya meninggalkan Pak Fajar saya jadi sedih ini, kata si Alia Setel sambil dia mewek sambil membersihkan air matanya di pipinya. Lalu sisi lain di sini Pak Nopal sama Dewa juga sama Nana lagi ngobrol dan Pak Nopal juga ngomong kepada Nana dan Dewa, saya ngomong kepada kamu Dewa, ini pasti masalah ini pasti orang dalam yang berbuat kayak gini, kata Pak Nopal kepada Dewa. Siapa orang dalam itu Pak Nopal, kata Dewa. Tiada lain siapa lagi kalau bukan awan hitam itu yang telah melakukan hal ini, kata Pak Nopal kepada Dewa. Lalu Dewa juga sangat marah, maksud Pak Nopal ibu saya, tidak mungkin itu, jangan ngomong kayak gitu Pak Nopal, kata Dewa. Lalu Pak Nopal juga di sini langsung ngomong lagi dengan tegas kepada Dewa, kalau kamu mau langgeng sama Nana
rumah tangga kamu harus menyingkirkan awan hitam itu, kamu harus membersihkan hawa awan hitam itu, kata Panopal sambil menunjuk kepada dewa. Pas Panopal lagi ngobrol sama Dewa dan Nana, di sisi lain si Nurus tunjuk si Alia Seatel, dia yang lagi di taksi, dia melihat ada Panopal yang lagi ngobrol sama Nana. Dia juga dendam kepada Panopal. Lalu di sini dia juga langsung berhenti dan langsung turun dari taksinya, langsung mendekati kafe itu, mendengarkan pembicaraannya Panopal sama Nana dan Dewa. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu. Dia menyelinap di mobilnya Panopal, dia langsung mengambil HP. Dia akan berniat jahat lagi, dia menelepon si Kehe Tony untuk menjahatin Panopal. Lalu di sini si Kehe Tony yang udah berkelahi kecapean sama anak buahnya Panopal, di sini dia menerima telepon dari si Alia Seatel. Ada apa Bu Alia? Kata si Kehe Tony. Singkat cerita si Tony juga dia sudah dikasih tahu kepada sama si Alia, dia juga pergi ke tempat si Alia si Ledatel. Singkat cerita si Tony juga sampailah ke tempat itu dan si Alia juga dia memanggil si Tony dan dia juga langsung merencanakan kejahatannya kepada si Kehe Tony. Lalu Panopal yang lagi ngobrol sama Dewa dan Nana, dia tidak sadar bahwa si Kehe Tony dan si Alia Seatel dia akan berniat jahat kepada dirinya. Dan dia juga sebelum pamit dia ngomong lagi kepada Nana, pokoknya saya pesan dari papa sama kamu nak, kalau Dewa tidak tegas dan masih membela ibunya, kamu mendingan tinggalkan suami kamu, kata Panopal kepada Nana. Lalu di sini Panopal juga ngomong lagi kepada Dewa, camkan omongan saya Dewa, kalau kamu tidak bisa menghapus dan melenyapkan awan hitam itu, mendingan tinggalkan Nana, kata Panopal sambil dia juga pergi dari hadapannya Dewa. Lalu pas di luar di dekat mobilnya dia juga menerima WA dari anak buahnya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Kehe Tony dia menghampiri Panopal sambil membawa balok. Dia juga langsung membokong dari belakang dan Panopal juga langsung pingsan. Pas Panopal sudah pingsan di sini, si Alia si Ledatel juga menyuruh kepada si Kehe Tony suruh Panopal dimasukkan ke mobil taksinya. Pas di sini si Tony juga langsung memasukkan Panopal ke mobil taksinya dan si Alia si Ledatel juga dia ngomong dalam hatinya, sekarang saya akan mengerjakan kamu Panopal, tunggu tanggal mainnya, sekarang kamu sudah ada di genggaman saya, kata si Alia Seatel dalam batinnya sambil dia mengikuti si Kehe Tony yang lagi mengagusur Panopal dibawa ke taksinya si Alia si Ledatel. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Balelo lebati soledat kalau Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.